ruang untuk membangun kepercayaan publik. Karena kalau tidak seperti itu, maka nanti bagaimana nasib perselisihan hasil pemilihan umum yang kemudian masih dinaungi dengan ketidakpercayaan publik yang begitu besar sampai saat ini. Dan terkait dengan pernyataan Prof. Jimli, memang saya juga sebenarnya cukup sedikit menyesalkan. Kenapa? Karena harusnya itu tidak keluar dari seorang ketua MK, karena bukan ruangnya itu untuk kemudian menyimpulkan bahwa putusan ini akan berlaku ke depan. Karena dalam beberapa praktek putusan MK juga bisa berlaku surut bahkan gitu. Nah, kalau dalam konteks pesimis atau optimis, kami tentunya tetap harus optimis dalam menangani perkara ini. Karena apa? Sebenarnya tanpa kita perbaikan pun, kalau MK punya itikat baik untuk memberikan kepercayaan, mengembalikan kepercayaan publik kepada MK dengan waktu yang cepat, maka seharusnya MK bisa saja langsung memutus gitu, dan tidak perlu melihat posita kita, dia bisa membantu seperti putusan 90 kan seperti itu. Bagaimana kita melihat positanya, lalu kemudian bagaimana MK membangun pertimbangan hukumnya, itu kan sangat jauh sekali sebenarnya, tapi MK membantu untuk kemudian mengakomodir keinginan dari pemohon. Nah, artinya ini juga bisa dilakukan seharusnya dalam perkara 141. Tapi kalau karena memang kami melihat itu belum ada di Mahkamah Konstitusi, terutama pada hakim panel kemarin, maka kami meminta untuk perbaikan. Jangan sampai nanti ada celah yang tidak yang bisa digunakan untuk menolak permohonan kita atau bahkan tidak menerima misalnya. Karena kemarin juga legal standing juga cukup dipermasalahkan oleh hakim MK. Padahal sama-sama apa yang dipermasalahkan legal standing-nya? Ya, artinya harus dilihat ada keterkaitan yang cukup erat antara pemohon sebagai mahasiswa dengan pasal yang mengatur tentang syarat capres. Padahal kalau kita melihat putusan 90 itu tidak terlalu dipersoalkan. Kan diajukannya juga salah satu mahasiswa. Sama-sama mahasiswa gitu. Nah, sehingga kami membutuhkan perbaikan, tapi kami sudah mengatakan di sidang kemarin, hari ini kita akan masukkan perbaikan. Nah, hari ini jam 2 siang kita akan masukkan perbaikan. Tujuan kita agar apa? Agar MK bisa segera RPH dan memutus. Gitu. Itu kalau memang MK lagi-lagi punya itikat baik untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Oke. Saya ke Mas Ferry. Mas Ferry pasti kemudian menyaksikan juga kemudian kemarin pernyataan dari Pak Anwar Usman soal yang menyatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk untuk intervensi, kemudian membunuh karakter, dan ia akan tetap bisa dikatakan pantang mundur. Anda melihatnya seperti apa? Iya. Pertama saya mau respon dulu pernyataan Prof. Jimli baru ke Pak Anwar Usman. Kalau logika Prof. Jimli itu kita benarkan bahwa seluruh putusan MK yang ada di dalam tahapan berlaku 2029, maka sudah pasti putusan 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 juga diberlakukan 2029. Sebab putusan ini dijatuhkan ketika tahapan berlangsung. Jadi kalau ada yang memakai pendapat Prof. Jimli, saya setuju juga kalau putusan 90 itu diberlakukan 2029. Nah, kalau soal Pak Anwar Usman, saya meyakini sederhana ya, bahwa tentu orang boleh menyampaikan curah hatinya ya, yang terdalam karena baru saja dipecat menjadi orang nomor 1 di Medan Merdeka Barat, gedung Mahkamah Keluarga menurut Google Map ya, yang menurut saya ya diperbolehkan. Tetapi ya kalau dilihat sifat negarawan, satu-satunya penyelenggara negara yang dipersyaratkan diisi oleh negarawan menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar ya hanya Hakim Konstitusi. Bahkan Presiden pun tidak dipersyaratkan seorang negarawan. Kalaulah seorang negarawan dinyatakan bersalah, dia harus bercermin besar kepada dirinya sendiri bahwa dia memang bersalah, ada putusan peradilannya. Jadi bahkan kalau saya lihat ya, kalau kemudian hakim-hakim konstitusi berupaya menunda-nunda perkara 141 ini juga bukan menunjukkan negarawan. Padahal ada maksim hukumnya ya, ada gium hukumnya. Justice delay is justice denied ya. Menunda-nunda keadilan, proses hukum adalah ketidakadilan itu sendiri. Jadi 9 orang ini akan diduga kian terpuruk ya, melakukan pelanggaran etik karena mengikuti kepentingan politik.
semakin hari semakin terlihat wajah kepentingan politik sedang mengintervensi MK. Jadi jangan sampai nanti akan ada proses MK-MK kedua melaporkan bahwa Hakim Konstitusi sedang menunda-menunda persidangan, termasuk apa yang sudah dilakukan Pak Anwar Usman. Boleh curhat, tetapi jangan berlebihan mengatakan bahwa putusan MK-MK itu adalah bagian dari fitnah. Itu juga pelanggaran etik baru gitu ya. Oke, walaupun memang Majelis Kehormatan MK sudah menyatakan memang ada pelanggaran etik dan terbukti melanggar etik, kemudian Anda bisa menilainya apakah budaya malu di Mahkamah Konstitusi ini sudah hilang? Ya, saya pikir begitu ya. Beberapa kali kita melihat ya bagaimana MK melakukan persidangan-persidangan yang menunjukkan tidak konsistennya MK ya dalam putusan-putusannya terdahulu, maka orang kemudian menuding MK punya kepentingan politik luar biasa, dan hari ini kita makin melihat wajah tak etisnya Hakim MK dalam berbagai tindakan. Sebagai mantan ketua MK ya harusnya Pak Anwar Usman ketika katakanlah ya dilanda masalah begini, ya beliau harus menunjukkan sikap negarawannya dengan kemudian sangat legowo menerima apa yang sedang terjadi. Bahkan kalau mau dirunut betul ya putusan MK ini kan sedikit menguntungkan beliau. Beliau masih berada menjadi Hakim Konstitusi dengan berbagai pertimbangan ya. Untuk mencegah tidak rumitnya masalah. Tetapi sikap kemudian menentang, menuduh fitnah, itu bagi saya agak konyol ya di tengah publik melihat nyata sekali relasi kekeluargaannya antara dia dan Gibran. Kalaupun dia mau mengatakan ini fitnah, maka tentu tudingan itu sebenarnya sudah mengarah kepada dirinya sendiri. Bahwa dia sendirilah yang kemudian melakukan fitnah-fitnah terutama bagi konstitusi kita yang ada dan tegas jelas di dalam Undang-Undang Dasar bahwa penyelenggaraan negara itu harus terutama kekuasaan kehakiman harus merdeka. Nah yang kemudian juga itu satu permasalahan yang bisa dikatakan lain begitu. Nah kalau bisa dikatakan putusan ini 90 bisa diberlakukan di 2029, berarti bukan di pemilu 2024. Lantas kemudian what's next? Bagaimana selanjutnya? Apa yang bisa dilakukan oleh bisa dikatakan sejumlah pihak yang masih mencari keadilan? Apakah akan menggugat di PT UN dengan objek yang berbeda atau seperti apa langkah selanjutnya? Iya. Banyak ruang ya untuk memperjuangkan keadilan. Tetapi bagi saya KPU kalau kemudian mematuhi putusan MK dan melihat putusan MK mestinya punya kebijaksanaan tersendiri. Tapi mungkinkah itu dilakukan? Ya, beberapa waktu yang lalu ada perdebatan juga soal putusan MK terkait perkara kasus seorang koruptor ya, atau tidak pidana yang dilarang untuk mencalonkan sampai satu periode pemilu berikutnya. Akhirnya setelah didesak publik untuk patuh, KPU menjalankan. Jadi kalau KPU konsisten menjalankan kepentingan publik, mestinya ya KPU mengabaikan putusan 90 karena terbukti putusan itu dijatuhkan karena melanggar etik, agar kemudian perdebatan konstitusional mengenai calon wakil presiden kita yang merupakan anak presiden bisa terhindari dan kita betul-betul menghadapi pemilu dengan baik. Tapi ini bukan upaya untuk menghalangi Mas Gibran ya, ini upaya untuk menegakkan nilai-nilai konstitusional. Tapi kan kalau dibilang katanya putusan MK ini final dan mengikat, apakah mungkin dilakukan oleh KPU? Makanya saya menjelaskan bahwa memang di dalam putusan pasal 24C Undang-Undang Dasar dan pasal 10 Undang-Undang MK ini final penjelasannya menyebut binding begitu ya. Tetapi ada tradisi di MK berbagai putusannya yang dianggap salah itu diperbaiki oleh putusan yang baru. Jadi ini kesempatan MK, betul Mas Victor, menurut saya ini kesempatan penting bagi MK mengembalikan marwahnya dengan memperbaiki
putusan 90 melalui putusan 141. Kalau kesempatan ini hilang, ini kehilangan momentum, orang akan memindahkan ya relasi dinasti politik yang awalnya antara keluarga Jokowi dan Anwar Usman, sekarang dengan keluarga Jokowi dan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh. Jadi bagi saya hakim-hakim konstitusi juga mestinya bijaksana dan tidak takut intervensi siapapun. Jangan kalau kepada warga negara biasa seperti Mas Victor diketatkan legal standingnya, tetapi kepada orang yang berkaitan dengan kepentingan keluarga presiden dilepaskan legal standingnya. Saya kemarin menguji undang-undang juga berdasarkan putusan MK 112 soal pimpinan KPK, sama persis dengan dasar hukum yang digunakan dalam putusan 90. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa kami publik dimintakan buktikan bahwa telah terjadi ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi sehingga MK bisa memutuskan perkara open legal policy. Dimintakan kepada saya. Padahal apa itu ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi dalam perkara pemilu? Hampir bisa dikatakan tidak ada. Kalau ketidakadilan tentu mungkin ada, tapi yang tidak dapat ditoleransi. Padahal batasan-batasan hak itu ditentukan Undang-Undang Dasar. Begitu untuk anak Jokowi tidak dimintakan pemohon untuk membuktikan apakah dengan adanya syarat pencalonan jadi calon presiden dan calon wakil presiden telah timbul ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Jadi MK sudah bertindak tidak adil dalam berbagai putusan terhadap masyarakat luas. Nah, sekarang mereka ulangi lagi dengan Victor dan teman-teman gitu ya. Jadi Anda menilai ada pilih kasih di situ? Oh iya, ini sudah dari awal pilih kasih. Kalau kemarin mereka menerapkan satu legal standing yang ketat, harus membuktikan telah terjadi ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, nggak akan naik perkara ini. Saya yakin mereka tidak akan memutuskan ini karena ada berbagai konflik kepentingan. Dan paling diingat, tahapan sudah berlangsung. Kok tiba-tiba ketentuan aturan main diubah? Jadi ini jelas-jelas apa ketidakadilan itu sendiri berdasarkan putusan MK. Terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang, apa yang bisa terjadi dalam perpolitikan di Indonesia kalau misalkan sebelum pemilu saja sudah begini? Bagaimana kemudian nanti hasil pemilunya, hasil pilpresnya? Anda membaca kemudian ada distrust dari sejumlah pihak dan juga rakyat menurut Anda? Iya, ini yang kita khawatirkan ya. Publik atau rakyat Indonesia tidak percaya lagi kepada katakanlah produk-produk hukum ya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu bahwa MK itu bukan hanya menangani perkara soal perkara 90 saja, tetapi kan nanti ada sengketa pemilu yang akan diputus juga di 2024 nanti. Nah, kalau nanti sengketa pemilu misalkan terkait dengan capres cawapres, terkait dengan pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, lalu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya legitimasinya, maka ya sulit bagi publik untuk bisa mempercayai itu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama ya bahwa tadi hakim-hakim MK, kalau saya sih mengatakannya harus berjiwa negarawan, bahwa kepentingannya bangsa dan negara ini harus diutamakan, menjadi prioritas. Karena kalau ingin menjaga marwah, harkat dan martabat MK ya suka tidak suka, senang tidak senang harus menjaga integritas itu, menjaga kepercayaan publik itu, karena pemilu itu soal legitimasi. Jika legitimasinya tinggi, ya artinya publik sangat trust, sangat percaya dengan hasil pemilu itu. Tetapi kalau legitimasinya rendah, artinya tadi sebaliknya, publik tidak percaya dengan hasil-hasil yang terjadi. Tetapi apapun itu, saya sih melihat ya ini tentu kita dalam bernegara perlu refleksi ya, perlu evaluasi bahwa kita anak-anak bangsa yang peduli terhadap bangsa ini. Kalau ada kekurangan ya kita perbaiki, kalau ada yang bolong ya kita tambal. Kalau ada yang kurang kita tambah. Oleh karena itu bolong-bolong bisa kurang-kurang ya yang ada di Mahkamah Konstitusi, baik terkait dengan pelanggaran etik yang sudah diputuskan oleh MK maupun katakanlah gugatan-gugatan yang baru ya 141 atau nanti gugatan yang lain, maka mesti menjadi cermin
bahwa cermin untuk keadilan. Karena bagaimanapun bermasyarakat, bernegara, termasuk melakukan proses pemilu itu butuh kepastian hukum. Nah, dalam konteks itu, maka kepastian hukum itu ya harus dibangun konstruksinya oleh para hakim-hakim yang memang menjadi kewenangan dan punya tanggung jawab di situ. Ya, mari kita sama-sama ya menjaga bangsa ini. Saya sepakat dengan publik, dengan masyarakat yang mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk mengawasi Mahkamah Konstitusi. Karena cenderung ya kekuasaan dimanapun ya, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kalau tidak dikontrol, tidak diawasi ya tentu banyak yang menyalahgunakan. Ya sekarang saja kita sudah awasi, sudah kontrol dengan ketat. Kita tahu bagaimana misalkan MK juga kecolongan memutuskan yang katakanlah dianggap tidak berkeadilan begitu. Oke. Ya, optimis itu, harapan itu selalu digantungkan setinggi-tingginya, walaupun memang kita bisa melihat rakyat ini sudah pintar, mana yang tahu, mana yang baik dan juga mana yang buruk. Itulah yang kemudian harus di underline. Terakhir, Mas Victor, hari ini di pukul berapa akan rencananya ke Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan hasil perbaikan? Ya, loket penerimaan itu kan tutup jam 3. Jadi kami jam 2 sudah akan mendaftarkan perbaikan permohonan gitu. Oke, harapannya? Ya, harapan kami sebenarnya ketika kami sudah masukkan permohonan dan MK bisa segera meng-RPH-kan dan bisa langsung juga memutus agar bisa kembali memberikan kepercayaan kepada publik, dan yang terpenting dasar hukum pemilu kita itu menjadi terlegitimasi dengan adanya putusan yang memang dihasilkan tidak dengan adanya intervensi kekuasaan di dalamnya gitu. Karena kami berharap jangan sampai nanti di pemilu perselisihan hasil pemilihan umum di 2024, karena semua penyelenggaraan pemilu baik pileg maupun pilpres pasti akan berakhir di MK. Nah, jangan sampai ketika itu masuk pada momen itu, lalu kemudian masyarakat bahkan para pencari keadilan tidak percaya terhadap MK karena adanya putusan 90 ini. Nah, termasuk juga dampak-dampak gugatan-gugatan terhadap penyelenggaraan pemilu, baik itu ke Petun. Hari ini sudah ada 2 gugatan yang masuk ke pengadilan negeri, gugatan PMH, baik itu kepada penyelenggara pemilu KPU, juga kepada 9 hakim MK. Gitu. Nah, ini kita harapkan jangan sampai ini kemudian terus berlanjut. Oke, yang jelas kalau bisa dikatakan kalau ingin hasilnya baik maka mulailah dengan proses yang baik. Baik, terima kasih salah satu kuasa hukum penggugat dari batas usia Capres Cawapres, Mas Victor Santoso Tandiasa telah bergabung bersama kami, dan juga ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Mas Ferry Amsari. Terima kasih, dan juga ada pengamat politik Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, sehat-sehat selalu. Terima kasih Bang Ferry, Mas Ujang. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, usai mencopot Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi akan menjalankan proses pemilihan baru Ketua MK dan Wakil Ketua MK. Hadir sesaat lagi. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral.